Halo, assalamualaikum sobat-sobat dimanapun berada. Semoga cepat diberi kesembuhan dari penyakit sakit asam lambungnya ya. Eh, Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang garam, apa kaitannya dengan sakit asam lambung kita. Eh, di sini garam itu berpengaruh untuk para penderita, teman-teman yang sedang sakit asam lambung, yang khusus ya, lebih terutama untuk yang darah rendah. Loh, kenapa kok hubungannya dengan darah rendah atau tensi rendah kita? tensi rendah ya, maaf ya, bukan darah rendah ya, tensi rendah, jadi tekanan darah yang rendah. Yang mana hubungannya? Pasti teman-teman yang sedang sakit asam lambung ini bahkan sebenarnya bukan hanya untuk sakit asam lambung saja ya. Jadi untuk hampir semua penyakit ini malah. Jadi dari yang saya baca sana, baca sini, referensi sana, referensi sini, saya simpulkan kebanyakan dari kita kan biasanya kan mengkonsumsi herbal untuk, selain obat dokter ya, herbal untuk kesembuhan. Itu biasanya kan misalkan kita konsumsi kunyit, temulawak, kayu manis, kencur. Menurut saya dari 90% herbal, tanaman herbal itu menurunkan tensi kita. Jadi kan asam lambung itu atau banyak penyakit itu kan keluhannya lemes dari penyakitnya itu sendiri, dan lemes untuk yang tensinya rendah atau yang normal lah. Jadi video ini skip aja untuk yang tensinya tinggi. Jadi di saat kita konsumsi herbal itu biasanya akan menurunkan tensi. Seperti saya sendiri, itu tensi saya, normalnya saya itu antara 110 sampai 115. Jadi saya kategori orang yang cenderung tensinya di bawah rata-rata normal. Tapi dalam bahasa dokter itu 110 atau 115 itu normal katanya ya. Dan itu sering berdampak kepada lemes. Sudah lemes, niatnya minum herbal untuk mengobati, malah tambah lemes. Karena bukan tambah lemes, ada efek lemesnya. Beberapa bagian kita lebih sehat, tapi lemesnya tambah karena sudah tensinya di bawah 120. Kemudian kita konsumsi herbal yang cenderung sering menurunkan tensi. Jadi bersyukurlah untuk yang tensinya tinggi, begitu minum herbal biasanya akan turun. Nah, di sini inti pembahasan dari garam itu diusahakan di saat kita mengkonsumsi herbal, kunyit, temulawak, kencur dan lain-lain, yang cenderung, tidak semua ya, yang cenderung menurunkan 90%, kebanyakan menurunkan tensi, kita tambahkan garam. Nah, garamnya yang seperti apa? Garamnya sebenarnya bebas ya, yang penting garam. Nah, kalau mau yang lebih bagus lagi, saya pakainya garam Himalaya. Ini yang dari berbagai referensi itu katanya bagus sekali, mengandung 90% mineral yang baik untuk tubuh. Gitu kawan-kawan. Jadi ini lebih khusus untuk yang tensinya normal atau tensi rendah. Kalau yang tensi tinggi tuh di skip aja. Gitu ya. Jadi untuk mengurangi
mengurangi resiko turunnya tensi kita, dropnya tensi kita. Di saat kita mengkonsumsi herbal, kunyit, kencur, temulawak, kita tambahkan garam. Intinya di sini ya kawan-kawan ya. Soalnya pengalaman saya udah tensinya itu 115, 110, bahkan 105 begitu, karena saking rutinnya minum herbal untuk penyembuhan, malah drop tensinya, jadi juga tambah lemes. Ke 110 pernah, sering ke 100, dari 110, 115 ke 100. Karena di rumah juga ada tensi ya, untuk sering saya tes gitu. Nah, untuk ya mestinya di saat kita konsumsi, jadi selain herbal itu sendiri, kan pasti biasanya dikasih madu ya. Lah yang kadang lupa itu garamnya ini enggak ya harus garam Himalaya ya, garam terserah berapa maaf, terserah mau jenis apa. Tapi kalau saya sarankan yang ini murah ini kok, ini itu 250 gram ya, kelihatan ya, 250 gram. Itu setahun yang lalu itu harga saya beli 30.000, dan ini selama setahun tesnya full segini. Jadi selama setahun itu masih pakai setengah. Loh kok irit sekali ya, memang dosisnya disarankan itu segini saja. Jadi untuk sekali minum cukup segini saja. Susah amat ini. Cukup segini saja di kamera. Cukup segini saja lah ya. Ini maksimal ya. Kalau takut berlebihan ya dikurangi aja ya. Kelihatan ya. Jadi kembali saya sampaikan, intinya garam ini dikhususkan untuk yang tensi normal agar tidak turun, dan yang tensi rendah tidak lebih drop lagi di saat kita mengkonsumsi herbal yang mana 90%-nya itu sering menurunkan tensi. Kalau untuk masalah gimana kalau pas kita baca misalkan ya, ini ya teman-teman, baca katanya kalau garam Himalaya itu tidak menaikkan tensi untuk tensi yang tinggi. Kalau untuk ke situ saya juga tidak menyarankan ya. Yang minyak garam biasanya juga menaikkan tensi gitu. Cukup sekian, semoga kawan-kawan dapat mencerna, menangkap apa yang saya sampaikan, inti dari garam ini. Oke, tetap semangat, semoga teman-teman cepat dikasih kesembuhan. Amin.